Baik, saya di sini akan menjelaskan bagaimana cara mengolah data keuangan yang kita miliki untuk dijadikan tabular analisis terlebih dahulu. Oke. Baik, berikut ada soal mengenai transaksi Gini Salon yang terjadi selama bulan Juni. Pada 1 Juni, Gini Salon menerima modal sebesar $3.000 dan 3 Juni Gini membeli perlengkapan senilai $200 secara tunai. Lalu pada 4 Juni, Gini Salon menerima pembayaran tunai atas layanan yang telah mereka berikan sebesar $500. Dan pada 6 Juni, Gini Salon membayar sewa gedung sebesar $500. Dan 12 Juni, Gini Salon membayar biaya listrik sebesar $100. Dan 20 Juni, Gini membayar gaji karyawan sebesar $2.000. Dan yang terakhir pada 23 Juni, Gini Salon memperoleh $1.000 atas jasa yang telah diberikan. Lalu, bagaimana cara mengolahnya untuk dimasukkan ke dalam tabular analisis? Maka kita lihat dulu transaksi pertama di sini terjadi 1 Juni Gini Salon menerima modal sebesar $3.000. Maka akun yang berpengaruh di sini tentunya adalah kas yang bertambah dan juga modal yang bertambah. Maka di sini bisa kita tulis kasnya bertambah sebesar 3.000 dan untuk modalnya sebesar 3.000 bertambah pada tanggal 1 Juni. Seperti itu. Lalu berikutnya, pada tanggal 3 Juni, Gini Salon memberi perlengkapan senilai $200 secara tunai. Maka akun yang berpengaruh tentunya adalah perlengkapan dan kas. Karena ini dibayar secara tunai, maka kasnya berkurang sebesar $200 dan perlengkapan bertambah sebesar $200. Maka bisa kita tulis di tabelnya, kas berkurang 200.000 karena kita membeli perlengkapan, maka kasnya berkurang. Lalu untuk asetnya sendiri, supply-nya bertambah 200 karena kita membeli perlengkapan baru. Lalu pada tanggal 4, Gini Salon menerima pembayaran tunai atas layanan yang telah diberikan sebesar $500. Maka akun yang berpengaruh tentunya adalah pendapatan dan juga kas. Sebagaimana yang dijelaskan di sini, Gini Salon menerima pembayaran tunai atas layanan yang telah diberikan sebesar $500, maka pendapatan yang diterima adalah $500 dan kas Gini Salon bertambah $500. Maka bisa kita tuliskan di sini. Pada tanggal 4 Juni, kas Gini Salon bertambah $500 dikarenakan jasa yang mereka berikan. Lalu juga di sini tentunya pendapatan mereka bertambah sebesar $500. Lalu berikutnya, pada tanggal 6 Juni, Gini Salon membayar sewa gedung sebesar $500. Maka di sini akun yang berpengaruh tentunya adalah beban sewa dan juga kas. Karena di sini Gini Salon membayar sewa gedung sebesar $500, maka kas berkurang sebesar $500 dan beban juga. Di sini bisa kita catat pada tanggal 6 Juni, kas yang berkurang 500 dan juga beban yang berkurang 500. Lalu pada tanggal 12 Juni, Gini Salon membayar biaya listrik sebesar $100. Maka akun yang berpengaruh adalah akun kas, dikarenakan mereka membayar biaya listrik, beban, maka kas berkurang sebesar 100 dan beban mereka pun berkurang sebesar 100. Lalu berikutnya pada 20 Juni Gini Salon membayar gaji karyawan sebesar $2.000. Maka di sini bisa dicatat kas Gini Salon berkurang sebesar $2.000 dan beban gaji juga berkurang $2.000. Bisa kita lihat di sini. Dan yang transaksi terakhir pada tanggal 23 Juni Gini Salon memperoleh $1.000 atas jasa yang telah diberikan. Maka sama seperti transaksi pada tanggal 6 Juni, sama seperti transaksi pada tanggal 4 Juni, Gini Salon memperoleh kas sebesar 1.000 karena jasa yang telah diberikan dan pendapatan tentunya sebesar $1.000. Maka bisa kita catat sebesar $1.000 di bagian kas dan $1.000 di bagian pendapatan. Setelah ini,
Bisa kita tambahkan, kita jumlahkan seluruhnya, bagian aset, bagian liabilitas, dan bagian ekuitas. Maka bisa kita lihat di sini hasilnya harus balance. Kita jumlahkan, bagian kas semua dijumlahkan, ini dijumlahkan, supplies dijumlahkan semua, maka kas di supplies dijumlahkan. Karena mereka masih bagian dari aset, maka mereka dijumlahkan bagian sini dan mendapatkan total sebesar $1.900. Liabilitas, karena tidak ada yang dibahas di sini, maka nilai liabilitas kosong, dan ekuitas setelah dijumlahkan balance dengan asetnya, yaitu $1.900. Lalu setelah kita membuat tabular analisis, kita bisa lanjut ke jurnal umum. Baik, kita lanjutkan di sini. Memproses dari tabular analisis kita jadikan sebagai jurnal umum. Perlu kita ketahui dulu bahwa di jurnal umum ini kita harus membagi akun-akun menjadi debit dan kredit. Maka di sini bisa kita lihat ada tipe akun, ada aset, ada kewajiban, ada ekuitas, ada pendapatan, dan ada beban. Masing-masing ketika bertambah dan berkurang akan berpengaruh pada debit dan kreditnya. Pada aset, ketika aset bertambah maka itu akan dicatat sebagai debit. Namun ketika aset berkurang maka akan dicatat sebagai kredit. Lalu untuk kewajiban, ketika kewajiban berkurang maka akan dijadikan sebagai akun debit, dan ketika kewajiban bertambah maka itu akan ditambahkan menjadi akun kredit. Lalu ketika ekuitas atau modal ini berkurang maka akan berpengaruh pada akun debit, dan ketika bertambah akan berpengaruh pada akun kredit. Dan untuk pendapatan sendiri, ketika dia berkurang dia akan berpengaruh pada akun debit, dan untuk ketika dia bertambah akan berpengaruh pada akun kredit. Dan yang terakhir adalah beban, ketika dia bertambah maka akan berpengaruh pada akun debit, dan ketika dia berkurang akan berpengaruh pada akun kredit. Maka di sini kita akan memproses apa yang kita telah buat di tabular analisis, kita pindahkan ke dalam jurnal umum. Dapat kita lihat di sini pada tanggal 1 akun yang berpengaruh adalah kas yang bertambah dan modal yang bertambah. Maka di sini jurnal umum kas bertambah di sini, seperti yang kita tahu kas adalah termasuk aset, maka ketika aset bertambah itu akan berpengaruh pada akun debit. Maka di sini kas kita taruh sebagai debit dengan nominal sebesar $3.000. Dan modal bisa kita lihat di sini ekuitas, ketika dia bertambah dia berpengaruh pada akun kredit, maka kita tulis di sini sebagai akun kredit sebesar $3.000. Lalu yang berikutnya pada tanggal 3, sini bisa kita lihat tanggal 3 ini dia berpengaruh pada kas yang berkurang sebesar $200 dan supplies yang bertambah sebesar $200. Maka di sini bisa kita catat di jurnal umum perlengkapan, karena dia perlengkapan yang bertambah. Seperti yang kita tahu juga tadi, perlengkapan termasuk aset. Ketika perlengkapan bertambah, ketika aset bertambah akan mempengaruhi pada akun debit. Maka di sini perlengkapan kita catat sebagai akun debit dengan nominal sebesar $200. Dan kas, yang kita tahu juga kas merupakan bagian dari aset, dan ketika aset berkurang maka ia akan mempengaruhi akun kredit. Maka di sini kas kita catat sebagai akun kredit dengan nominal $200. Lalu pada tanggal 4 Juni transaksi yang berpengaruh adalah kas yang bertambah sebesar $500 dan pendapatan perusahaan sebesar $500. Maka di sini bisa kita catat sebagai akun kas yang bertambah, kita catat sebagai debit $500 karena kas merupakan bagian dari aset, dan aset ketika bertambah akan mempengaruhi akun debit. Maka di sini akun kas kita catat sebagai debit sebesar $500. Dan pendapatan memiliki tipe akunnya sendiri. Ketika pendapatan bertambah maka dia akan mempengaruhi akun kredit sesuai apa yang ada di tabel sini. Maka kita catat pendapatan di sini merupakan akun kredit dengan nominal $500. Lalu transaksi berikutnya pada tanggal 6 Juni kas yang berkurang $500 dan
kas yang berkurang $500 dan beban yang berkurang $500. Maka bisa kita catat di sini. Yang terjadi adalah beban sewa ketika beban berkurang. Ketika beban bertambah, maka ini akan mempengaruhi akun debit. Maka di sini kita catat beban sewa merupakan akun debit dengan nominal $500. Dan kas yang berkurang karena kita membayar beban merupakan akun aset, bagian dari aset, maka kita catat karena dia berkurang, maka dia akan mempengaruhi akun kredit. Kita catat sebagai akun kredit dengan nominal $500. Lalu berikutnya, transaksi pada tanggal 12. Dia mempengaruhi akun kas dan akun beban. Kas yang berkurang $100. Maka di sini bisa kita catat beban. Karena beban ketika dia bertambah dia akan mempengaruhi debit, maka di sini beban listrik kita jadikan akun debit dengan nominal $100. Dan kas, karena kita telah membayar beban listrik tadi, maka uang kita keluar, kas kita berkurang. Kas kita catat sebagai kredit karena kas merupakan bagian dari aset, dan ketika aset berkurang, maka itu akan mempengaruhi akun kredit. Maka dari itu kita catat di sini kas berkurang $100. Masuk ke akun kredit. Lalu berikutnya transaksi pada tanggal 20 Juni. Seperti yang kita tahu dari soal, Ginny Salon membayar gaji karyawan sebesar $2.000, maka di sini kita catat sebagai beban gaji yang bertambah, maka dia akan mempengaruhi akun debit. Maka kita catat sebagai akun debit dengan nominal $2.000, dan kas, karena kita telah membayar gaji, kas kita catat sebagai akun kredit, dikarenakan kas yang berkurang akan mempengaruhi akun kredit. Maka di sini kita tulis kas sebagai akun kredit dengan nominal $2.000. Dan yang terakhir, Ginny Salon mendapatkan $1.000 atas jasa yang telah dia berikan, maka kita catat sebagai kas dan pendapatan. Tentunya kas yang bertambah karena pemasukan uang yang didapatkan oleh Ginny Salon. Maka kas ketika dia bertambah, ketika aset bertambah dia akan mempengaruhi akun debit. Makanya kita di sini catat kas sebagai akun debit dengan nominal $1.000, dan pendapatan ketika dia bertambah akan mempengaruhi akun kredit. Maka di sini kita catat pendapatan bertambah di akun kredit sebesar $1.000.